Shalom anak-anak, damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lamtio Tabalian. Selamat datang di kelas Pendidikan Agama Kristen kelas 10. Kali ini kita akan masuk dalam pelajaran bab 6, yaitu hidup dalam kesetiaan. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu yang kami rasakan sampai hari ini. Biarlah nama-Mu tetap dipermuliakan di dalam hidup kami. Tuhan, pada hari ini kami akan memulai pelajaran kami. Berkatilah kami supaya kami dapat menerima pelajaran ini dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi, kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan hubungan kasih dengan kesetiaan. Selanjutnya, mampu menunjukkan bukti-bukti tentang kesetiaannya kepada Allah dan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin dalam segala hal. Melalui pembelajaran ini juga peserta didik diharapkan bersikap jujur dengan berbasis 4K, kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam pembelajaran kali ini, topik kesetiaan adalah topik yang sangat penting untuk kita pelajari. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa kesetiaan adalah salah satu dari buah-buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22-23. Hal pertama yang akan kita bahas dalam bab ini ialah definisi kesetiaan. Kesetiaan berarti keteguhan hati, ketaatan, dan kepatuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan adalah berpegang teguh pada janji atau pendirian, patuh taat bagaimanapun keadaannya. Sekarang kita masuk bagian kedua, ialah kesetiaan dalam konteks Alkitab. Dalam konteks Alkitab, jika kita berbicara tentang kesetiaan, maka kesetiaan diartikan sebagai salah satu sifat atau kualitas pribadi yang berlaku baik bagi Tuhan maupun manusia. Kesetiaan dalam Perjanjian Lama adalah emunah, yang berarti kokoh, tidak tergoyahkan, dan tidak berubah. Hal ini berarti bahwa orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya, memiliki pendirian dan keyakinan yang kokoh dan tidak dapat digoyahkan. Dalam Perjanjian Baru, kata kesetiaan ditulis dengan kata pistos, yang berarti dapat dipercaya, beriman, taat, dan tidak akan gagal. Kita juga harus tahu anak-anak, ada janji Tuhan bagi orang yang setia. Dalam Ulangan 28 ayat 1 berkata, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi." Selanjutnya, kita juga bisa melihat dari Ulangan 28 ayat 13-14 berkata, "Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia." Selanjutnya di ayat 14, "Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya." Oke anak-anak, sekarang kita masuk pada bagian 3, ialah ciri-ciri orang yang setia. Ciri-ciri orang yang setia yang pertama ialah konsisten, artinya tetap dan tidak berubah. Kita bisa melihat Ulangan 5 ayat 32-33. Ayat ini berbicara bahwa Tuhan ingin supaya yang pertama, kita tetap hidup di jalan Tuhan. Yang kedua, bertahan sampai akhir. Wahyu 2 ayat 10b berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan." Dan ada upah yang Tuhan berikan ketika kita setia kepada Tuhan, yaitu mahkota kehidupan. Oke anak-anak, sekarang kita masuk pada bagian 4, contoh tokoh Alkitab yang tidak setia. Yang pertama,
adalah Raja Saul. Raja Saul tidak memusnahkan seluruh ternak seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, tetapi Raja Saul malah memilih menyimpan yang baik dengan alasan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan yang kedua ialah Simon Petrus. Simon Petrus takut mengakui Tuhan Yesus di depan orang banyak sehingga ia menyangkal Yesus 3 kali. Ada juga yang terakhir yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Dari ketiga tokoh Alkitab yang tidak setia ini, yang bertobat hanyalah Petrus. Petrus mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Sekarang kita masuk pada contoh tokoh Alkitab yang setia. Yang pertama ialah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ini tetap setia kepada Tuhan meskipun dimasukkan ke dapur api. Itu bukti kesetiaan dan iman mereka kepada Tuhan. Yang kedua ialah Rasul Paulus. Rasul Paulus ini tetap setia kepada Tuhan meskipun banyak yang dialaminya, baik di dalam penjara, disiksa, dan dianiaya. Yang ketiga ialah Daniel. Daniel ini adalah orang yang tetap setia kepada Tuhan meskipun dimasukkan ke dalam gua singa. Sekarang kita akan melihat kesetiaan dalam Galatia 5 ayat 22. Kesetiaan adalah salah satu dari buah roh. Kesetiaan bahasa Yunani yaitu pistis. Pistis berarti kesetiaan atau iman. Hal ini menjelaskan bahwa kesetiaan memiliki kaitan yang sangat erat dengan iman, sebab tindakan iman dapat terwujud apabila dilandasi oleh kesetiaan. Baiklah anak-anak, kita juga dapat nanti membaca di Ulangan 7 ayat 9. Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kesetiaan Allah kepada umatnya adalah tak terbatas, dan puncak kesetiaan Allah terhadap umatnya ialah dengan kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia yang memperlihatkan kasih setianya sampai mati. Baiklah, supaya anak-anak lebih mengerti, kita juga bisa melihat di buku kita ada contoh kesetiaan seekor anjing Hachiko. Hachiko adalah seekor anjing kepunyaan Profesor Ueno di Departemen Pertanian. Setiap pagi, Hachiko mengantarkan tuannya pergi ke perguruan tinggi, tempat tuannya mengajar. Hachiko mengantarkannya sampai ke stasiun kereta api pada sore hari. Hachiko menantikan tuannya di tempat ia mengantarkannya, sehingga pada suatu hari Profesor Ueno mendapat serangan jantung dan meninggal dunia. Sang profesor langsung dibawa ke rumah sakit dan dari sana tidak pernah kembali lagi. Hachiko tidak tahu berita tersebut sehingga ia tetap menunggu kepulangan tuannya. Kisah Hachiko ini menarik perhatian banyak orang sehingga kemudian dibangun sebuah patung perunggu untuk mengingat kesetiaan anjing tersebut. Sebagai contoh yang kedua yang ada di dalam Alkitab, kita dapat melihat kisah Yakub dan Rahel yang terdapat dalam Kejadian 29 ayat 13 sampai 28. Dalam ayat tersebut menceritakan tentang kisah cinta Yakub terhadap Rahel, di mana untuk mendapatkan Rahel, Yakub harus bekerja selama 14 tahun kepada Laban. Kita tahu bahwa 14 tahun adalah waktu yang sangat lama. Pasti ada banyak masalah yang dihadapi oleh Yakub selama 14 tahun. Tetapi Yakub mampu melewati itu semua, dan itu membuktikan bahwa Yakub adalah orang yang setia. Jadi, dari kedua contoh tersebut membuktikan bahwa kesetiaan adalah hal yang sangat penting dan sangat menakjubkan. Setelah kita melihat contoh tersebut, marilah kita kerjakan latihan berikut. Yang pertama, apa yang kamu temukan dalam cerita ini tentang kesetiaan? Yang kedua, apa kaitan antara cinta dengan kesetiaan? Yang ketiga, bila kamu menjadi Yakub, bersediakah kamu melakukan apa yang diminta Laban yang bekerja 14 hari tanpa gaji? Kalau ya, jelaskan mengapa demikian. Kalau tidak, sebutkan apa alasan kamu.
Baiklah anak-anak, lewat pembahasan hari ini sangat jelas bahwa Allah yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak, di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini, kita bisa melihat betapa besarnya kasih setia Allah kepada manusia. Lewat pembelajaran hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kesetiaan adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, dengan keluarga, orang tua, dengan komunitas atau kelompok yang lain, dengan negara dan juga dengan Tuhan. Dan kesetiaan dapat kita lihat dalam kesediaan seseorang membela atau menolong orang lain, mengasihinya, dan kesediaannya untuk tidak meninggalkan pihak yang lain. Oke, baiklah anak-anak, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jadilah remaja yang setia kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Tetap jaga kesehatan dan ingat selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita menyudahi pelajaran kita ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami telah selesai melakukan pembelajaran kami. Biarlah Tuhan apa yang kami dapat pada hari ini bisa menjadi pengetahuan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, sampai jumpa di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.